Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo pendengar Do You See What I See? Kenalin, nama gue Chris. Gue sekarang seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas swasta di Jogja. Gue ini mahasiswa rantau ya, jadi asal gue tuh dari Provinsi Banten dan sekarang lagi di Jogja. Jadi sebelumnya nih ya, gue itu belum pernah ngalamin atau ngerasain gitu hal-hal mistis ketika gue masih ada di tempat asal gue. Mulai dari gue kecil sampai gue SMA itu gue belum pernah ngalamin yang namanya kejadian mistis. Dan kejadian mistis itu baru gue mulai alami ketika gue itu berkuliah di Jogja. Sebenarnya nih ya, ada banyak kejadian yang terjadi sama gue gitu tentang kejadian mistis. Cuman di sini sekarang yang bakal gue ceritain adalah kejadian mistis ketika gue berada di rumah atau di tempat tinggal gue yang sekarang. Singkat cerita, jadi gue itu punya 2 kamar. Tapi kamar pertama gue pakai ketika semester awal, dan kamar kedua sampai sekarang, dari pertengahan gue kuliah sampai sekarang di kamar kedua. Kejadian pertama itu saat gue berada di kamar pertama. Jadi posisi kamar pertama itu ada di sebelah ruang tamu. Dan itu tuh langsung menghadap ke teras. Jadi ruang tamu, jadi kalau dari luar ya, teras, ruang tamu, sebelahnya kamar gue. Jadi kamar gue itu ada jendela yang ngadap ke teras. Nah, saat itu gue lagi begadang ya. Jadi gue tuh punya kebiasaan, udah dari SMA sih kebiasaannya, pas subuh itu baru tidur. Nah, seperti biasa gue begadang. Saat itu jam 1 atau jam 2 gitu, gue lupa. Pas gue lagi main Mobile Legends, gue dengar suara gamelan. Iya, gamelan. Gue dengar itu kan juga tetap positive thinking ya kan. Oh, mungkin ada simbah itu apa ya, kakek atau nenek tetangga atau apa yang lagi nyetel radio atau nyetel TV yang ada siaran gamelannya. Ya gue kan positive thinking aja kayak gitu. Itu suara gamelan tuh berlangsung kayak sekitar 15-an menit lah. Nah, abis itu suara gamelannya tuh berhenti. Ya udah, gue lanjut. Gue masih main Mobile Legends ya. Nah, nggak berapa lama dari itu, gue dengar suara delman dari arah luar. Terus gue mikir, kayaknya ya di sekitar lingkungan ini tuh nggak ada yang punya delman gitu atau apa. Nggak wajar aja kok ada delman di sini. Dan itu posisinya jam 1 atau 2 malam gitu. Gue intip dong dari jendela yang ada di kamar gue yang ngadep ke teras. Gue intip, ya benar, gue ngeliat di luar itu, tapi bukan delman.
kereta kencana. Itu kereta kencana gak mungkin ada di pedesaan kayak gini. Kereta kencana tuh kayak milik sultan atau kekeratonan gitu lah. Gak mungkin ada kereta kencana di pedesaan gitu. Ya kan gue ketika ngelihat itu kan kaget banget gue. Nah, posisi rumah itu ada di pinggir jalan pas pojokan tikungan. Jadi rumah gue ini bisa ngelihat arah lurus sama arah kiri, pas banget di pojokan. Dan pas gue ngelihat kereta kencana itu lagi ngelewatin depan rumah. Gue kaget karena selain itu kereta kencana juga nggak ada yang kayak ngendarain kereta kencananya itu jalan sendiri. Setelah itu gue tutup gordennya, gue nabok pipi gue, kayak mungkin gue halu gitu biar gue sadar kan. Gue nabok pipi. Abis itu gue lihat lagi, dan bener udah nggak ada. Nah, agak lega nih gue agak lega. Tapi setelah itu kedengaran lagi suaranya. Dan yang membuat lebih kaget lagi adalah suara itu berasal dari sebelah kamar gua. Oh iya, jadi kamar gua itu sebelahnya garasi gitu. Jadi suaranya itu berasal dari garasinya. Wah, anjir. Itu langsung gua tutup. Gua bodo amat. Gue lanjutin mainnya, bodo amat itu suara apa. Itu suara mungkin beberapa menit kemudian langsung hilang sih. Nah, itu kejadian pertama. Kejadian kedua adalah posisinya sama ketika gue lagi begadang. Jadi gue tuh ngerjain laporan malam-malam saat itu. Dan di kaca kamar gue itu ada suara ketukan. Suara ketukannya itu kayak suara kaca yang diketok pakai kuku. Nah, itu awalnya gue gak peduliin lah. Tapi suara ketukan itu terus terjadi gitu loh. Ya udah, karena gue merasa terganggu, gue coba lihat. Dan bener, ketika gue ngintip dari jendela, di teras gue itu ada kayak bangku panjang, sofa gitu, cuman sofa yang dari kayu, terus ada bantalannya gitu. Itu ada cewek pakai kayak baju putih itu, terus ya kayak kuntilanak gitulah. Terus rambutnya itu nutupin muka, pokoknya mukanya itu nggak kelihatan, ketutupan rambut. Itu kukunya itu kelihatan kayak agak panjang gitu, runcing. Nah, setelah gue ngeliat itu, langsung aja gue tutup. Gue langsung ngerjain laporan lagi, dan gue udah nggak peduli lagi gitu. Biarinlah, karena gue tipe orang yang nggak pedulian sih. Dibilang takut sih enggak, tapi dibilang nggak takut juga enggak. Ya kayak biasa aja. Tapi kalau udah diliatin kayak gitu ya udah gitu. Ntar abis itu nggak gue pedulin lagi. Nah, setelah pas gue ngeliat dia dan gue tutup ordernya, gue balik lagi ngerjain laporan. Nggak lama abis itu muncul lagi ketokan. Tuk, tuk, tuk. Gue denger itu, udahlah bodo amat. Yang penting gue ngerjain laporan, yang penting ini selesai. Udah, gue ngerjain tetap. Sampai akhirnya suara ketokan itu hilang dengan sendirinya. Itu aja sih yang saat ini masih yang bisa gue ceritain. Sebenarnya masih ada banyak kejadian lain yang gue alami ketika gue berada di Jogja ini.
Ya jadi sekian. Thank you udah dengerin. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?